Kalau kamu pernah berpikir rokok elektrik atau vape lebih aman dibanding rokok biasa, hati-hati jangan buru-buru percaya. Karena banyak orang sudah terjebak dengan klaim itu, lalu akhirnya harus menanggung masalah kesehatan serius. Jangan abaikan video ini, karena saya akan ceritakan kisah nyata seorang remaja yang beralih ke vape karena dianggap lebih aman, tetapi akhirnya paru-parunya rusak parah. Bayangkan seorang anak SMA bernama Rio, 17 tahun. Ia awalnya hanya penasaran melihat teman-temannya menggunakan vape dengan berbagai rasa buah dan aroma manis. Mereka berkata, "Tenang saja, ini tidak berbahaya seperti rokok, cuman uap doang." Karena merasa lebih aman, Rio mulai mencoba. Awalnya hanya sesekali, lalu menjadi kebiasaan setiap hari. Ia merasa keren, merasa berbeda, dan menganggap tubuhnya baik-baik saja. Namun, beberapa bulan kemudian, ia mulai sering batuk, sesak napas, dan merasa cepat lelah. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosisnya dengan kondisi serius yang disebut EVALI atau kerusakan paru akibat penggunaan rokok elektrik. Paru-paru Rio mengalami peradangan hebat hingga ia harus dirawat di ICU dengan bantuan oksigen. Kisah Rio bukan cerita fiksi. CDC, Centers for Disease Control and Prevention, pada tahun 2019 melaporkan ribuan kasus EVALI di Amerika Serikat, sebagian besar terkait penggunaan vape yang mengandung nikotin maupun THC. Sebagian pasien adalah remaja yang awalnya percaya bahwa vape lebih aman dari rokok biasa. Pertanyaannya, apakah rokok elektrik benar-benar lebih aman? Atau justru sama berbahayanya, hanya dalam bentuk berbeda? Mari kita pahami dulu perbedaan mendasar antara rokok biasa dan rokok elektrik. Rokok konvensional bekerja dengan membakar tembakau. Pembakaran ini menghasilkan ribuan zat kimia, termasuk tar, karbon monoksida, dan puluhan zat karsinogen penyebab kanker. Itulah sebabnya rokok konvensional sangat berbahaya bagi paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Rokok elektrik atau vape tidak membakar tembakau, melainkan memanaskan cairan yang disebut liquid atau e-liquid. Cairan ini biasanya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, dan berbagai perasa. Hasil pemanasan cairan ini berubah menjadi aerosol yang dihirup ke paru-paru. Karena tidak ada pembakaran, banyak orang percaya bahwa vape lebih aman. Tetapi apakah benar begitu? Menurut WHO tahun 2020, rokok elektrik tidak bisa dianggap aman. Memang benar bahwa jumlah zat berbahaya yang dihasilkan vape lebih sedikit dibanding rokok konvensional, tetapi itu tidak berarti tanpa risiko. Aerosol vape tetap mengandung nikotin, logam berat seperti timbal dan nikel, serta bahan kimia iritan seperti formaldehida. Semua ini bisa merusak paru-paru dan jantung jika digunakan terus-menerus. Kembali ke Rio, saat dokter menjelaskan kondisinya, ia kaget. "Saya kira ini cuma uap rasa buah, tidak berbahaya," katanya. Tetapi kenyataannya, cairan vape bukan hanya air dengan rasa. Ia mengandung bahan kimia yang jika masuk ke paru-paru, dalam jangka panjang bisa menyebabkan peradangan kronis. Studi dari The Lancet Public Health tahun 2021 menemukan bahwa penggunaan rokok elektrik jangka panjang meningkatkan risiko penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), meski risikonya sedikit lebih rendah dibanding rokok biasa. Tetapi yang mengejutkan, penggunaan ganda, yaitu orang yang merokok sekaligus vaping, justru memiliki risiko tertinggi. Selain paru-paru, nikotin dalam vape tetap berbahaya untuk jantung. Harvard Medical School tahun 2019 menyebutkan bahwa nikotin bisa meningkatkan tekanan darah, mempercepat detak jantung, dan meningkatkan risiko serangan jantung. Jadi meskipun tanpa tar, efek nikotin tetap sama. Kisah nyata lain datang dari seorang ibu bernama Sari, 35 tahun. Ia berhenti merokok dan beralih ke vape karena percaya lebih aman. Tetapi setelah 2 tahun, ia mulai mengalami gangguan tidur, jantung berdebar, dan batuk kronis. Setelah periksa, dokter menemukan adanya iritasi kronis di saluran napasnya akibat vape. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa vape bisa membuat orang, terutama remaja, kecanduan nikotin lebih cepat. Karena rasa dan aromanya manis, banyak anak muda yang awalnya tidak merokok jadi mencoba vape. BMJ tahun 2020 mencatat peningkatan tajam penggunaan vape pada remaja di banyak negara dengan risiko tinggi mereka akhirnya beralih ke rokok biasa. Kembali pada pertanyaan utama. Lebih aman atau tidak? Jawabannya, vape mungkin mengurangi paparan beberapa zat berbahaya dibanding rokok biasa, tetapi tetap tidak aman.
Faktanya, vape bisa menjadi pintu masuk adiksi nikotin pada generasi muda, sesuatu yang justru menambah masalah kesehatan masyarakat. Kontroversi makin besar karena industri vape memasarkan produknya sebagai alternatif yang lebih sehat. Mereka menekankan bahwa vape tidak menghasilkan tar atau karbon monoksida sehingga lebih baik, tetapi mereka jarang membahas risiko jangka panjang. Padahal World Health Organization menegaskan bahwa belum ada bukti kuat vape aman digunakan jangka panjang. Kisah nyata dari CDC tahun 2019 tentang wabah EVALI menegaskan bahaya nyata vape. Ribuan orang dirawat, ratusan meninggal, banyak diantaranya anak muda. Kasus ini membuka mata dunia bahwa vape bukan sekadar uap air dengan rasa, tetapi produk dengan risiko serius. Selain itu, penggunaan jangka panjang masih misteri. Rokok konvensional sudah diteliti selama puluhan tahun, dan kita tahu dampaknya. Vape baru populer sekitar 10 tahun terakhir, sehingga efek jangka panjangnya masih banyak tanda tanya. Tetapi tanda awal, seperti peradangan paru, gangguan jantung, dan kecanduan nikotin, sudah terlihat. Pesan pentingnya adalah jangan tertipu oleh klaim bahwa vape lebih aman, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik sama-sama berbahaya. Bedanya hanya pada cara kerja, bukan pada hasil akhirnya. Tubuhmu tetap dirusak hanya dengan jalur berbeda. Kembali ke Rio, setelah sembuh dari EVALI, ia berkata, "Saya kira vape menyelamatkan saya dari rokok. Ternyata vape justru hampir membunuh saya."